di Pori-Poru Podcast Pikrompi, pokoknya seru. Halo teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi nih di Pori-Poru. Nah, kali ini kita mengusung tema yang gak kalah seru dari kemarin loh. Tema kali ini yaitu hubungan komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja. Untuk tema tersebut, kita udah kedatangan bintang tamu kita, Kak Fadisha. Nah, menurut Kak Fadisha, kita sebagai remaja, untuk Kak Fadisha sendiri deh, enakan komunikasi sama orang tua atau sama teman sih, Kak? Kalau aku sih lebih suka komunikasi sama teman sebaya ya. Kenapa tuh, Kak? Karena mungkin ya, karena teman sebaya itu kan juga merasakan apa yang aku rasakan gitu. Jadi komunikasi kita lebih nyambung gitu daripada sama orang tua. Karena orang tua kan mungkin apa yang dia rasain dulu waktu seusia kita sama apa yang kita rasakan sekarang itu kan berbeda kan, karena eranya berbeda gitu. Jadi mungkin orang tua itu kurang paham sama apa yang kita bicarakan gitu. Selain perbedaan zaman atau era nih, Kak, apa sih menurut Kakak yang jadi penghambat antara komunikasi Kakak dengan orang tua? Mungkin kalau dari aku sendiri dan beberapa temanku yang aku sempat tanya-tanya gitu ya Kak Devinta, rata-rata tuh mereka merasa kurang nyaman itu karena mungkin sering ini kali ya dinasehati yang terlalu berlebihan gitu. Terus mungkin dihakimi gitu. Terus mungkin juga ada yang malah disalah-salahkan gitu Kak Devinta. Nah, menurut Kakak nih, kan kalau misalnya kita jarang komunikasi sama orang tua, otomatis kita merenggangkan hubungan antara anak dan orang tua. Menurut Kakak sendiri, apa sih yang harus orang tua lakukan supaya anak itu nyaman komunikasi sama mereka, bercerita, dan lain sebagainya? Mungkin ini dirasakan juga ya sama beberapa remaja. Mungkin banyak juga remaja yang merasakan kalau lebih nyaman untuk cerita kepada sesama teman gitu. Mungkin yang bisa dilakukan itu yang pertama, yang pasti kan kita harus memperbaiki hubungan kita dulu nih sama orang tua gitu. Mungkin kita bisa kasih tahu ke orang tua kita kayak, "Mah, aku nggak suka kalau misalkan aku lagi cerita mama kayak gini," gitu. Mungkin diperbaiki itunya dulu. Terus juga kayak mungkin kalau misalkan lagi cerita gitu didengerin dengan baik gitu. Terus diberi dukungan, diberi semangat, tidak langsung dijudge atau pokoknya jadinya antara orang tua dan remajanya ini omongannya bisa nyambung gitu. Orang tua kita bisa mengerti keadaan kita yang sekarang itu memang berbeda gitu dengan era mereka gitu. Jadi tidak bisa disama-samakan. Mungkin hal yang dulu mereka anggap kecil, menurut kita tuh di era sekarang itu lumayan berat gitu, Kak. Nah, dari Kak Fadisha sendiri, kira-kira ada pesan gak nih, Kak, buat teman-teman remaja untuk memperbaiki hubungannya dengan orang tua, kira-kira gimana? Kalau menurut aku ya, mungkin kita bisa coba nih untuk kayak ceritain hal-hal kecil gitu yang kita lakuin. Mungkin yang kita lakuin di sekolah atau di organisasi yang kita jalani gitu. Nah, kalau misalkan respon dari orang tua kita terhadap cerita kita itu masih kurang baik gitu, bisa nih kita komunikasiin kayak yang tadi aku bilang sebelumnya, dikomunikasikan dulu sama orang tuanya. Mungkin orang tua kita sebelumnya nggak tahu gitu kalau ternyata respon mereka ke kita itu kurang gitu. Jadi setelah kita kasih tahu, mungkin orang tua jadinya mau memperbaiki hal tersebut gitu kan. Nah, kita juga jangan terlalu menutup diri Kak Devinta sama orang tua kita, karena walaupun kita ini punya teman untuk sharing-sharing gitu, kita juga pasti butuh orang tua untuk membimbing kita. Karena bagaimanapun juga orang tua itu kan pengalamannya lebih banyak daripada kita kan. Jadi mereka pasti lebih tahu daripada kita, dan mereka pasti menginginkan yang terbaik juga untuk kita. Karena orang tua nggak mungkin dong menginginkan anaknya terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk gitu Kak Devita. Nah, teman-teman, sekian nih percakapan antara aku dan Kak Fadisha sebagai bintang tamu. Nah, untuk teman-teman remaja, ada sedikit pesan seperti yang udah Kak Fadisha sampaikan tadi. Seberapa banyak pun teman yang kalian punya untuk bercerita, tapi hubungan kalian dengan orang tua itu sebuah hubungan yang penting dan tidak bisa tergantikan. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga hubungan baik kalian dengan orang tua, dan mencoba untuk berkomunikasi sedikit demi sedikit dengan orang tua, agar hubungan kalian yang mungkin masih kurang baik bisa jadi lebih baik. Nah, sekian dari kami. Sampai jumpa di Pori-Poru berikutnya. Bye-bye.